Gedung PBB, mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita, Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan, Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin gak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin itu. Kenapa? Karena Allah mau mengajarkan kita, memang pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa muncul kalau lewat mengandalkan kotak suara. Nggak mungkin. That's a different thing gitu loh. Itu urusan yang berbeda sama sekali. Kalau kita mencita-citakan punya pemimpin Muslim, tidak bisa dengan cara kecuali cara Islam. You see that? Ya. Ini logika mendasar yang ingin saya sampaikan di majelis ini. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-menerus membudayakan, mengawetkan apa yang disebut dengan apa anak-anak muda sekarang PHP, ya, pemberian harapan palsu, ya. Terus terang, Pak, kalau Bapak masih aja gitu menunggu-nunggu munculnya pemimpin lewat aturan main yang mereka rancang, mereka di sini yang saya maksud siapa? Ini penguasa babak keempat. Penguasa babak keempat siapa sih? Coba lihat gambar ini, gambar apa nih? Gambar gedung apa? Gedung PBB, mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita, Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud. Gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun Nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya. Kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu. Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya, ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya?
Yahudi. Gitu. Karena mereka sesat, gitu loh, nggak jelas arah gitu. Tergantung siapa yang lagi berpengaruh. Gitu. Nah sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ. Karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya pendek kata macam-macam.